Novel Raja Tertinggi. Bab 601. Tapi sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Omi meninggalkan kota Linjiang setelah berurusan dengan orang tua Simran. Xiao Meng, apakah kamu menemukan anak keluarga Huo lainnya? Saudara Omi, kami telah menemukan 10 anak keluarga Huo, yang paling dekat denganmu saat ini, di rumah tepi sungai, bernama Huo Siwan, tetapi dia bukan putra sejati keluarga Huo. Tidak masalah, tapi setiap keturunan keluarga Huo baik-baik saja, jadi bantai keturunan keluarga Huo, dimulai dengan Huo Siwan ini. Aku akan pergi ke rumah tepi sungai sekarang. Kakak Omi, hati-hati kalau begitu, hubungi saya ketika Anda sampai di sana, saya akan menguncinya untuk Anda kapan saja sekarang. Bagus. Rencana Omi untuk membantai anak-anak keluarga Huo telah resmi dimulai. Omi akan membuat keluarga Huo menyesalinya, dan meskipun Omi lebih lemah sekarang, Omi percaya bahwa dia masih bisa membuat keluarga Huo kehilangan banyak uang. Omi tidak takut memakai sepatu di kakinya yang telanjang, ada begitu banyak anak keluarga Huo, tetapi Omi adalah satu-satunya. Omi segera tiba di rumah sungai, dan dengan bantuan Xiao Meng, dia langsung menemukan keturunan keluarga Huo, Huo Siwan. Omi membunuh anak dari keluarga Huo ini dan kemudian mengirim fotonya ke keluarga Huo. Sama seperti ini, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Laporkan ke Grand Patriark, anggota keluarga Huo lainnya telah meninggal. Di aula utama keluarga Huo, seorang pelayan berlari dengan panik untuk melapor. Bang, seorang ahli bawaan dengan marah menghancurkan meja. Omi, pakar bawaan yang marah dan gemetar ini menggigit giginya. Dia adalah Grand Patriark keluarga Huo, yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan sehari-hari keluarga Huo. Dan sejak putra sulung kedua keluarga Huo terbunuh sebulan yang lalu, dia keluar untuk menangani masalah ini secara pribadi. Sebulan yang lalu, dia telah memberikan perintah untuk memburu dan membunuh Omi dan telah mengirim 10 ahli bawaan untuk membunuh Omi. Namun, para peretas di sekitar Omi sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat persembunyian Omi, dan mereka bahkan tidak dapat melacak keberadaan Omi. Meskipun keluarga Huo telah menyewa 20 peretas papan atas untuk membantu mereka, mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Dari Omi, tidak apa-apa. Sejak sebulan yang lalu, Omi menjadi gila dan mulai membantai putra dan putri keluarga Huo-nya di mana-mana. Sejauh ini, Omi telah membunuh hampir 13 anak keluarga Huo mereka di bulan ini. Tidak, 14, dan baru saja melaporkan satu lagi. Keluarga umum suci saya telah membunuh 14 putra keluarga Huo. Mengapa dia tidak ditangkap? Patriark besar keluarga Huo berteriak dengan marah, dan para ahli dan penatua bawaan lainnya dan yang lainnya di istana menundukkan kepala mereka. Saat itu, laporan lain masuk. Laporkan, berita baru saja masuk bahwa Omi telah membunuh anak-anak keluarga Huo kami yang lain di tempat yang sama. Patriark besar keluarga Huo duduk di pantatnya. 15 sekarang. Oh Tuhan, keluarga Huo telah dibunuh oleh 15 bawahan mereka. Jika dia tidak memiliki matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa ini dilakukan pada keluarga Huo oleh orang kecil setingkat Haotian. Hahaha, keluarga suci Huo saya sebenarnya telah dibantai oleh orang kecil tingkat Haotian, 15 putra mereka, dan 4 dari mereka masih putra pertama. Tetua klan besar klan Huo tertawa, suaranya mengungkapkan kemarahan yang tak terbatas. Seorang tetua di bawah aula mengingatkan, pemimpin klan agung, itu bukan 4, melainkan 5 dari mereka yang merupakan putra sulung. Hati Grand Klan Leader berdarah, dan dia meraung keluar. Istana itu sunyi. Pada saat itu, seorang pria lain berlari masuk, memegang ponsel di tangannya, dan berkata, Grand Chief, ada pesan dari kelompok peretas, Omi ingin berbicara dengan Anda. Bawa itu. Ya, orang itu segera menyerahkan telepon kepada pemimpin klan keluarga besar Huo. Omi, Grand Patriark keluarga Huo berkata dengan gigi terkatup. Suara Omi datang dari telepon, dan Omi tertawa, saya yakin Anda salah satu petinggi keluarga Huo. Keluarga Huo telah kehilangan 15 anak, bicarakan bagaimana rasanya. Omi, keluarga Huo dan kamu tidak memiliki nasib yang sama. Tidak, saya juga tidak. Saya, Omi, akan terus membunuh anak-anak keluarga Huo Anda sampai saya bosan bermain dengan mereka. Tentu saja, Anda juga dapat membuat semua anak keluarga Huo bersembunyi di keluarga Anda. Hahaha. Huo keluarga, aku, Omi, akan bermain denganmu sampai akhir. Kata Omi galak. Omi, kamu hanya seorang pria kecil, tidak peduli seberapa merajalelanya kamu, apakah kamu berpikir bahwa keluarga Huo-ku kehilangan banyak setelah kamu membunuh 15 putra dan putriku? Kamu salah, kamu membunuh 15 keluarga Huo-ku. Putra dan putri, dan itu tidak berpengaruh pada kekuatan keseluruhan keluarga Huo saya. Dan Anda, tidak peduli berapa banyak Anda membunuh, Anda hanya akan dapat membunuh beberapa dari ribuan anak-anak tidak berharga keluarga Huo saya. Dan Anda lebih baik berdoa agar Anda tidak tertangkap oleh keluarga Huo saya, atau Anda akan dikuliti. Pemimpin klan besar klan Huo menutup telepon secara langsung. Leluhur keluarga Huo benar, meskipun Omi telah membunuh 15 anak keluarga Huo, mereka semua adalah anak-anak yang sangat rendah, dan itu tidak banyak kerugian bagi keluarga Huo, hanya kehilangan muka yang buruk. Pada saat ini, di kota yang jauh, Omi dan Simran sedang duduk di kedai teh. Bulan ini, Omi telah berlarian, dan segera setelah Xiao Meng mengetahui kota mana yang memiliki anggota keluarga Huo, dia akan segera menuju ke sana. Simran juga mengikuti Omi setiap saat. Hanya saja setelah sebulan, Omi sebenarnya lelah, dan meskipun Simran tidak mengatakannya, dia juga lelah secara fisik dan mental. Omi menghela nafas, Patriark Agung keluarga Huo benar,
Dengan kekuatanku saat ini, anak-anak yang telah kubunuh hanyalah beberapa dari ribuan anak keluarga Huo. Anak-anak yang benar-benar jenius dari keluarga Huo. Anak-anak yang benar-benar menjadikan Huo keluarga merasa kehilangan. Saya tidak bisa membunuh mereka, dan saya bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Anak-anak keluarga Huo yang benar-benar berbakat adalah mereka yang diberi gelar bakat kekaisaran. Namun, bakat kekaisaran tidak dapat dibunuh, dan begitu mereka akan dikejar oleh kekaisaran Yan Huang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak saya membunuh mereka, saya tidak dapat menyentuh yayasan keluarga Huo. Hanya beberapa putra dan putri yang tidak terluka. Simran bertanya, apakah Anda punya rencana? Saya akan menemani Anda apapun yang Anda lakukan. Omi berkata, Suaner, daripada membuang waktu membunuh anak-anak keluarga Huo yang tidak berarti, aku lebih suka menghabiskan waktuku untuk hal-hal yang berarti, seperti melatih, atau meneliti keterampilan medisku, atau mengolahmu. Semuanya lebih berarti daripada membunuh beberapa anak terbawa keluarga Huo. Ketika saya kuat di masa depan dan telah melangkah ke bawaan, saya akan kembali untuk membersihkan keluarga Huo. Pada saat itu, mungkin saya akan lebih mampu membuat keluarga Huo merasa kehilangan. Simran mengangguk, bagus, kamu tidak bisa membunuh 1000 putra dan putri keluarga Huo sekarang, tapi itu tidak akan cukup melawan satu ahli level bawaan. Bagus, kalau begitu aku sudah memutuskan, aku tidak akan membuang waktu membunuh anak-anak keluarga Huo. Mulai besok, aku akan pergi ke luar negeri dan kembali setiap kali aku melangkah ke bawaan. Omi segera mengambil keputusan dan menelepon Xiao Meng, mengucapkan terima kasih atas bantuannya hari ini. Jika tidak ada Xiao Meng, maka Omi pasti sudah dilacak oleh puluhan peretas yang disewa oleh keluarga Huo. Jadi Omi tidak tahu berapa banyak nyawa dia berutang Xiao Meng. 602. Keesokan harinya, Omi menelepon Sumei Qian sebelum naik pesawat ke kerajaan berkaca. Kekaisaran Yan Huang tidak akan bisa tinggal untuk sementara waktu, Omi harus menunggu sampai dia melangkah ke alam bawaan sebelum kembali. Duduk di pesawat, Simran berkata, sayang, saya mendengar bahwa ini adalah penerbangan 4 atau 5 hari ke kerajaan Lucid. Ya, bumi terlalu besar. Lalu ketika kamu kembali setelah melangkah ke alam bawaan, keluarga Huo tidak akan berani membunuhmu. Jika keluarga Huo masih ingin membunuhmu, kamu masih tidak akan bisa melawan mereka, karena keluarga Huo adalah keluarga tingkat umum dengan para ahli yang ada di luar bawaan, dan jika Anda melangkah ke dalam bawaan dan kembali, Anda masih tidak akan bisa melawan keluarga Huo, kata Simran. Terlepas dari apakah aku bisa bertarung atau tidak dan terlepas dari apakah aku bisa masuk ke Hinate atau tidak, aku pasti akan kembali dalam 5 bulan. Etanasia yang diajukan Xiao Meng disuntikkan setelah setengah tahun, dan sekarang sudah bulan, jadi saya harus kembali dalam 5 bulan. Kata Omi, yang disebut melangkah ke bawaan untuk kembali, ini hanya tujuan Omi, semoga dalam 5 bulan Omi melangkah ke bawaan. Sayang, permohonan injeksi etanasia Xiao Meng pasti telah dipertimbangkan dengan cermat olehnya. Dia sekarang sangat lumpuh dan lelah hidup setiap hari di tempat tidur. Keluarganya akan menerima permohonannya, juga menunjukkan bahwa benar, mungkin kematian adalah pertolongan terbaik. Omi menggelengkan kepalanya, tidak, dia terlalu muda, dia baru berusia 17 tahun sekarang, di mana dia memahami betapa berharganya hidup, kematian yang baik lebih baik daripada kehidupan yang buruk. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, saya memiliki pengalaman yang lebih dalam. Wawasan kehidupan daripada orang lain. Jadi Xiao Meng dia sama sekali tidak bijaksana. Saya jamin dia hanya akan menyesalinya ketika dia meninggal. Hidup tidak berarti penderitaan, tetapi harapan. Jadi, saya akan kembali dalam 5 bulan dan saya akan hentikan dia dari menyuntikkan etanasia. Simran menganggukkan kepalanya. Setelah 5 hari perjalanan, Omi dan Simran akhirnya tiba di kerajaan Lucid. Kebiasaan kerajaan Lucid sekali lagi benar-benar berbeda dari kekaisaran Yan Huang. Setelah meninggalkan bandara di negara kaca, Omi dan Simran sama-sama agak bingung. Sayang, kemana kita akan pergi sekarang? Kita tidak memiliki bantuan Xiao Meng di sini. Kita merasa seperti lalat tanpa kepala. Omi berkata, kami datang ke luar negeri. Satu untuk sementara melarikan diri dari perburuan keluarga Huo. Yang lain adalah untuk memperluas wawasan kami dan beristirahat, sehingga kami juga dapat memahami seni bela diri lebih cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kami datang untuk berlatih di luar negeri? Tanya Simran. Oh, kami keluar untuk memperluas wawasan dan istirahat, itulah petualangan. Dan petualangan tidak akan bertarung dengan siapapun, itu akan ke tempat berbahaya yang disebut petualangan. Terus terang, melakukan perjalanan juga bisa disebut petualangan. Oh, ayo cari hotel untuk bermalam dulu. Omi menemukan sebuah hotel, kerajaan Glazed dan kekaisaran Yan Huang adalah kerajaan tetangga, jadi ada mata uang yang beredar, Omi bisa menukar koin Yan Huang dengan koin Glazed. Omi baru saja memesan hotel ketika Simran tiba-tiba berkata, sayang, lihat, apakah itu Liu Yue? Omi melihat ke arah lift restoran. Ah, itu benar-benar Liu Yue, pengawal Song Yuer itu. Omi terkejut, dia tidak berharap melihat Liu Yue di negara asing ini, apa yang dia lakukan di negara kaca. Apakah dia bukan Song lagi? Pengawal Yuer. Berbicara tentang Song Yuer, gadis kekanak-kanakan ini, Omi belum pernah mendengar kabar darinya sejak dia pergi ke Pulau Marsial. Hei, Liu Yue, Omi berteriak. Liu Yue, yang hendak memasuki lift berbalik dan terkejut ketika dia melihat Omi. Omi. Liu Yue sedikit tidak percaya teriakan Omi ini. Liu Yue terkesan,
tahun lalu di sekolah menengah Bayun, Liu Yue tidak ketinggalan untuk berurusan dengan Omi. Tetapi sayangnya, Liu Yue tidak bisa bermain dengan Omi sama sekali. Omi di sekolah menengah Bayun. Sementara tetapi dia berulang kali tidak disukai oleh Song Yuer. Tidak ada waktu ketika dia tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa dia menyesal tidak mengakui Omi sejak awal. Haha, Liu Yue, sungguh mengejutkan bertemu denganmu di sini. Omi tersenyum dan berjalan. Meskipun dia tidak dianggap sebagai teman Liu Yue, tetapi dia juga bukan musuh, dan dia tidak pernah bentrok dengan Liu Yue di Bayun. Sekolah menengah. Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Yue bertanya. Omi berkata, saya datang ke sini dengan Suaner untuk tur, bagaimana dengan Anda? Oh, aku agak di tengah-tengah sesuatu. Kamu masih seorang pembunuh. Oh, apakah Anda juga menginap di hotel ini? Tanya Don Zimmer. Ya, kalau begitu, ayo kita makan malam bersama, kita dulu setidaknya rekan kerja, jadi kumpul-kumpul. Kata Omi. Liu Yue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagus. Liu Yue sangat tidak senang dengan Omi yang mengatakan rekan pada waktu itu. Dia akan turun gunung untuk melindungi Song Yuer secara gratis, sementara Omi melakukannya demi uang, yang sebaya dengannya. Pengawal pribadi lagi, itu bukan apa-apa. Simran tersenyum. Liu Yue, sepertinya kamu sudah sedikit berubah. Oh, baiklah, tidak peduli seberapa besar perubahannya, itu tidak sebesar milik Omi. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke kamar kita dulu, kita akan berkumpul di restoran hotel malam ini. Baiklah, aku akan menunggu kalian. Omi dan Simran mengambil kartu kamar mereka dan pergi ke kamar mereka dulu. Sekarang sudah hampir sekitar jam 3 sore. Omi dan Simran memesan kamar di lantai 12, dan ketika mereka memasuki kamar, mereka memiliki perasaan sedang berbulan madu, segera saling berpelukan, dan segera setelah itu, mereka berguling di atas spray putih itu. Di ranah apa Liu Yue sekarang? Sekitar 1 jam kemudian, Simran bertanya. Omi berkata, gerbang dalam terlambat. Saya sedikit terkejut dengan perubahan Liu Yue, ketika dia menjadi pengawal Song Yuer di SMA Awan Putih tahun lalu. Dia lemah, sekitar 25 tingkat di bawah gerbang luar. Tapi sekarang, dalam waktu yang singkat dia menjadi gerbang dalam terlambat. Aku benar-benar terkejut. Berdasarkan bakat yang dia tunjukkan saat itu, dia seharusnya tidak memiliki potensi yang begitu besar. Aku tidak tahu apa dia telah dilalui. Simran mengangguk. Saya merasa dia sedikit berubah. Dia bahkan tidak sama dengan dia di sekolah menengah tahun lalu. Dia tampaknya sudah sangat dewasa. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya dengan Song Yuer. Saya ingat bahwa Liu Yue tampaknya sangat menyukai Song Yuer. Tidakkah kita tahu jika kita membicarakannya ketika kita makan bersama di restoran di malam hari? Omi juga sangat ingin tahu sesuatu tentang Song Yuer, gadis kekanak-kanakan ini. Meskipun cukup kekanak-kanakan, tetapi tubuh dan wajahnya kelas 1, hanya sedikit kekanak-kanakan. Saya tidak tahu apakah dia telah menemukan anak laki-laki yang dia sukai saat ini. Sore harinya, Omi dan Simran mandi, lalu berpakaian santai dan pergi ke restoran di lantai 1 hotel. Liu Yue sudah menunggu di sana. Omi, Simran, kalian di sini, duduklah. Liu Yue sibuk bersikap sopan. Liu Yue, sudah setengah tahun aku tidak bertemu denganmu, kamu sudah menjadi sangat sopan, hahaha. Omi tersenyum dan duduk di seberang Liu Yue, Simran duduk di samping Omi. Liu Yue segera meminta pelayan untuk datang memesan makanan. 603. Liu Yue, bagaimana setengah tahun terakhir? Mengapa kamu tidak bekerja sebagai pengawal Song Yuer lagi? Tanya Omi. Liu Yue tersenyum pahit, sesuatu terjadi, jadi aku tidak pergi sebagai pengawal untuk Yuer. Ada apa? Tanya Omi. Mata Liu Yue bersinar dengan sedikit rasa sakit, bersama dengan sedikit kemarahan. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu tidak nyaman. Omi tersenyum. Bukan apa-apa itu tuanku, kakak laki-laki, mereka semua terbunuh. Jika aku tidak menjadi pengawal di White Cloud High School, aku khawatir aku akan mati juga. Omi dan Simran terkejut, jadi Liu Yue sangat tertekan. Jadi sekarang kamu sendirian? Tanya Omi. Liu Yue mengangguk ya. Belasungkawa, tidak perlu menghiburku, selain itu ku dengar kamu juga tidak bersenang-senang. Kata Liu Yue. Haha, kamu bahkan tahu tentang beritaku. Saya datang ke kerajaan Lucid dari Kekaisaran Yan Huang setengah bulan yang lalu. Saya mendengar tentang Anda sedang diburu oleh keluarga Huo. Omi berkata, baiklah, jangan bicara tentang saya, karena Anda telah meningkat pesat dalam setengah tahun. Tampaknya Anda memiliki bakat yang kuat, Anda bahkan tidak melihatnya di SMA Bayun pada awalnya. Oh, aku tidak akan membicarakan bakatku di depanmu. Aku juga karena tuanku memberiku hati pohon besi sebelum dia meninggal, setelah mengambilnya aku mendapat pencerahan, karena seni bela diriku telah meningkat pesat. Liu kata Yue, hati pohon besi. Omi terkejut, hati pohon besi Omi pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, itu adalah sesuatu yang baru saja punah di dunia Omi di kehidupan sebelumnya. Ya, Anda mungkin tidak tahu, hati pohon besi adalah hati yang tumbuh dari pohon besi. Tetapi pohon besi biasa tidak akan menumbuhkan hati sama sekali, itu pasti sudah lapuk dan menua untuk waktu yang lama untuk tumbuh. Hati. Liu Yue menjelaskan, Omi bahkan tidak membutuhkan dia untuk menjelaskan, Omi tahu tentang hal ini, hanya belum pernah melihatnya sebelumnya. Simran terkejut, pohon besi masih akan menumbuhkan hati. Ya, dan jantung yang tumbuh sangat mirip dengan jantung yang kita gunakan untuk menggerakkan senjata kita, tetapi pohon besi menumbuhkan hati secara kebetulan. Secara umum, tidak ada pohon besi yang berusia lebih dari 300 tahun yang memiliki kondisi untuk tumbuh hati.
Tuanku mendapat 3 hati pohon besi secara kebetulan, dan aku telah menyimpannya dan enggan untuk mengeluarkannya. Tetapi sebelum dia meninggal, tuanku memberikannya kepadaku dan memerintahkanku untuk hidup dengan baik. Omi bertanya, dari mana tuanmu mendapatkan hati pohon besi? Liu Yue tertegun dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, negara yang berkaca-kaca. Apa? Itu ada di Lucid Kingdom. Simran terkejut. Omi memandang Liu Yue dengan penuh arti. Arti khusus apa yang Liu Yue munculkan di kerajaan berkaca? Liu Yue berkata, baiklah, Omi, sejujurnya, aku datang ke kerajaan berkaca dengan tujuan untuk menemukan tempat yang tuanku katakan, untuk melihat apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan hati pohon besi. Kebetulan bertemu denganmu di sini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Omi bertanya, di mana tempat tuanmu mendapatkan hati pohon besi? Ini. Apa, sekali rekan, tidak mau memberitahu saya jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa mendapatkannya bahkan jika Anda memberitahu saya. Jika Anda tidak memiliki kesempatan, Anda tidak bisa mendapatkannya tanpa memberitahu saya. Liu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengatakan aku tidak akan memberitahumu. Hanya saja, tuanku mengatakan bahwa tempat dia mendapatkan hati pohon besi adalah di tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak akan membiarkannya. Saya pergi ke sana, tetapi tuan saya juga mengikuti kakek saya saat itu untuk selesai, dan tuanku meninggal di sana saat itu. Tuanku berjuang sampai mati untuk membiarkan tuanku melarikan diri hidup-hidup. Oleh karena itu, tuanku mengatakan kepadaku di ranjang kematiannya bahwa aku tidak boleh pergi ke sana, dan karena tuanku tidak akan membiarkanku pergi, dia secara alami tidak akan memberitahu saya di mana itu. Saya hanya tahu satu hal, itu di tempat di mana orang-orang liar berkeliaran. Tempat di mana orang-orang biadab merajalela. Apakah hanya itu yang kamu ketahui tentang salah satunya? Ya, itu satu-satunya petunjuk yang saya miliki. Jadi saya sudah berada di sini di kerajaan Liuli selama lebih dari setengah bulan dan saya belum dapat menemukan apapun. Simran berkata, lebih baik jika saya tidak dapat menemukan apa-apa, lebih baik untuk memiliki lebih sedikit dari saya di tempat yang berbahaya. Omi, bagaimanapun, tidak berpikir demikian. Jika ada kesempatan nyata untuk menemukan Iron Tree Heart, tidak peduli seberapa berbahaya Omi akan mengambil risiko. Kalau tidak ada sama sekali, Iron Tree Heart adalah sesuatu yang telah punah di Omi. Kehidupan sebelumnya menurut legenda. Omi bertanya, Liu Yue, berapa perkiraan kekuatan tuan dan kakekmu saat itu? Saat itu, kakekku sudah berada di alam kesempurnaan hebat Hautian, sementara tuanku, saat itu, masih muda dan hanya berada di alam gerbang luar. Omi tersenyum, kalau begitu, aku akan mencarinya bersamamu. Jika kita menemukan tempat ini, kita akan pergi bersama. Apakah kamu bisa atau aku bisa menemukan Tisuksin tergantung pada peluang kita masing-masing, bukan begitu? Anda hanya berada di gerbang dalam yang terlambat, Anda sendirian. Bahkan jika Anda menemukan tempat di mana orang liar merajalela, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jika kita pergi bersama, setidaknya saya berada di pertengahan panggung Hautian, setidaknya masih ada kesempatan. Liu Yue, bagaimana menurutmu? Liu Yue tidak keberatan dan mengangguk, baiklah, selama kamu tidak meninggalkanku ketika ada bahaya, maka aku akan pergi. Tapi Simran dengan gugup menarik Omi dan berkata, apakah kamu tidak mendengar? Guru utama Liu Yue sudah mati saat itu, apa yang masih kamu lakukan? Saya belum pernah melihat Tisuksin. Jika ada kesempatan saya ingin bertemu dengannya. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya bersedia mengambil risiko untuk bertemu dengannya. Liu Yue, itu kesepakatan. Liu Yue tersenyum pahit. Jangan bertingkah seolah-olah kamu sudah tahu di mana itu. Aku sudah memberitahumu. Aku hanya tahu satu informasi. Tempat di mana orang-orang liar berkeliaran. Bagian mana dari negara kaca tempat ini? Siapa tahu. Saya telah datang ke kerajaan Lucid selama setengah bulan dan saya belum menemukan apapun. Omi berkata, selama kita yakin ada tempat ini, dan tempat ini memiliki hati pohon besi, itu sudah cukup. Liu Yue, beritahu kami petunjuk yang sudah kamu dapatkan setengah bulan ini. Liu Yue tanpa daya berkata, baiklah, setengah bulan ini, saya telah mencari informasi, menanyakan bagian mana dari kerajaan Liuli yang memiliki wielding, tetapi tidak ada yang mengatakan ada wielding. Tidak pantas bagimu untuk bertanya-tanya seperti itu. Kerajaan Liuli tidak besar, tempat bola memantul. Jika memang ada tempat seperti itu, tidak sulit untuk menemukannya. Omi segera memanggil petugas dari Glazed Negara. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Kata pelayan itu dengan antusias. Omi bertanya, saya dari Kekaisaran Yan Huang, bolehkah saya bertanya apa tempat paling menakutkan di negara berkaca Anda? Pak, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Oh, apakah kamu orang lokal? Tentu saja. Ketika kamu tumbuh dewasa, apakah kamu pernah mendengar legenda, seperti tempat yang angker, atau memiliki setan, atau selalu sial dan berbahaya, yang tuanmu katakan untuk tidak pergi ke sana? Atau apakah ada kota lain di dunia ini? Glazed Country yang memiliki rumor serupa seperti itu. Pelayan itu tersenyum, Pak, saya orang lokal, saya belum pernah ke kota lain. Tetapi ketika saya masih kecil, nenek saya mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke Danau Longtan, itu penuh dengan setan danau pemakan manusia. Hanya saja, kami sering pergi ke Danau Longtan untuk berenang, dan kami belum pernah melihat setan danau. 604. Omi bertanya lagi, permisi, di mana Danau Longtan? Itu hanya di sebelah barat kota ini, tanyakan saja. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah pelayan pergi, Liu Yue berkata, Omi, jangan bilang bahwa tempat di mana orang-orang biadab mengamuk, apakah ini Danau Longtan, kan?
Omi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang itu, tapi pasti tidak akan mungkin menemukannya dengan lancar. Aku hanya memberimu contoh. Untuk menemukan tempat di mana orang liar merajalela, mungkin lebih mudah. Untuk menemukannya melalui cara ini, Anda tidak dapat menemukannya dengan menanyakan di mana ada orang liar secara langsung. Jika semua orang tahu tentang tempat ini, maka sesuatu yang berharga seperti hati pohon besi akan direnggut sejak lama. Selanjutnya, jika untuk menemukan tempat ini, kita harus bertanya kepada seluruh negeri yang berlapis kaca, setiap tempat seperti ini, dan menjelajahi semua tempat legendaris yang berbahaya, dan mungkin, memang, kita akan menemukannya. Tentu saja, mungkin akan sia-sia. Perjalanan. Ya, kamu ada benarnya. Pelayan mulai menyajikan makanan. Setelah makan malam, Omi dan Simran berjalan-jalan di luar. Tentu saja Liu Yue tidak cukup baik untuk menjadi bola lampu dan kembali ke kamarnya lebih awal. Omi membuat kesepakatan dengan Liu Yue, besok pagi, untuk pergi ke Danau Longtan untuk menjelajah. Sayang, apakah kamu benar-benar akan menemukan benda halus ini ah? Siapa yang tahu apakah yang dikatakan Liu Yue itu benar atau tidak? Liu Yue seharusnya tidak berbohong. Bagaimanapun, kami datang ke kerajaan Liu Li. Bukankah ini hanya latihan? Dalam hal ini, mari kita coba menemukannya. Baiklah, semoga tidak terjadi apa-apa. Simran selalu merasa khawatir, karena kesempurnaan agung Liu Yue Master Hautian semuanya telah meninggal. Simran sekarang hanya memiliki Omi yang tersisa sebagai anggota keluarga, dan tidak mampu kehilangan lagi. Keesokan paginya, Omi, Liu Yue, dan Simran pergi ke Danau Longtan. Ketika mereka tiba di Danau Longtan, Omi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu membuang energi, pasti tidak ada orang biadab legendaris berkeliaran di sini. Kenapa? Tanya Liu Yue. Omi berkata, berpikir dengan kaki Anda tahu bahwa Danau Longtan ini adalah danau di taman. Jika ada misteri tentang danau ini, itu akan ditemukan ratusan tahun yang lalu. Juga, Liu Yue tersenyum pahit. Jadi bagaimana sekarang? Teruslah bertanya-tanya untuk melihat di mana hantu iblis legendaris itu berhantu, lebih disukai di pegunungan. Ketiga Omi segera meninggalkan batas kota dan pergi ke pedesaan pegunungan kerajaan Liu Li untuk bertanya. Negara Liu Li dan Kekaisaran Yan Huang adalah negara tetangga, jadi kebiasaannya mirip, dan ada daerah pedesaan dan semacamnya. Jadi, dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Selama 2 bulan ini, Omi dan Simran Liu Yue telah berkeliling negara Liu Li setiap hari di berbagai daerah pegunungan, menanyakan penduduk desa tentang tempat-tempat angker dan angker. Secara total, mereka menanyakan tentang lusinan tempat yang dikabarkan, tetapi sebagai hasilnya, tidak ada apa-apa. Sudah 2 bulan, dan saya belum menemukan apa-apa, kata Liu Yue dengan wajah frustrasi. Tapi Simran tidak frustrasi, malah dia tersenyum dan berkata, bagus kalau tidak ada, tapi kurasa lebih baik pergi ke tempat berbahaya seperti itu lebih jarang. Mengatakan itu, mereka bertiga datang ke sebuah desa lagi. Omi bertanya kepada seorang lelaki tua, halo, Pak Tua, apakah Anda memiliki tempat legendaris dengan orang-orang liar, atau dihantui oleh setan? Paman tua itu sedang mengisap sebatang rokok dingin, menghembuskan asap dan berkata, itu bukan legenda itu benar ada orang-orang biadab di pegunungan Mang Hijau. Terima kasih Pak Tua, di mana Gunung Mang Hijau? Su Chen bertanya. Paman tua menggelengkan kepalanya, tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Tidak apa-apa, Paman tua, beritahu saya di mana Gunung Mang Hijau, saya ingin pergi melihatnya. Tidak bisa pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Paman tua menggelengkan kepalanya dengan tegas. Paman tua ini adalah seorang petani tua yang sangat sederhana, dengan putus asa berusaha meyakinkan Omi bahwa mereka bertiga tidak bisa pergi. Pada saat itu, seorang pria lewat dengan cangkul di bahunya lewat dan tertawa, Paman kambing, kamu main-main menjebak orang lagi. Omi bertanya kepada laki-laki itu, benarkah paman tua ini mengatakan bahwa di Gunung Mang Hijau ada orang biadab? Jangan dengarkan omong kosongnya, saya sudah sering ke Gunung Mang Hijau, di mana tidak ada orang liar, dan banyak orang di desa juga pernah ke sana, dan tidak ada yang melihat orang liar. Simran berkata, lalu mengapa paman tua ini bersikeras bahwa ada burung liar? Dia sudah tua dan bingung. Omi bertanya, lalu bagaimana bisa di desamu ada orang biadab di Gunung Green Mang? Tidak ada yang namanya rumor, bahkan jika itu rumor, ada seseorang yang menyebarkannya, kan? Rumor apa? Saya mendengarnya dari kakek saya ketika saya masih sangat muda, dan kakek saya adalah orang yang dia lewati, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihat Wilding. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di pegunungan Mang Hijau? Meskipun tidak ada orang liar di Gunung Mang Hijau, itu bukan gunung yang bersih, itu adalah hutan yang dalam, tidak ada manusia yang masuk ke sana sepanjang tahun, ada banyak ular dan serangga, banyak ular berbisa dan binatang buas. Beberapa pemburu telah mati di desa kami, diserang oleh beberapa binatang buas, kata petani yang kuat itu. Omi tersenyum, kami pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat, jadi kami ingin tahu lebih banyak tentangnya. Oh, begitu, ada beberapa orang di sana dan seharusnya ada beberapa herbal, jadi semoga Anda kembali dengan selamat. Terima kasih. Setelah ketiga anak buah Omi menanyakan arah yang jelas, mereka langsung bergegas menuju Gunung Green Mang. Liu Yue berkata, ini adalah perjalanan kami yang ke-53 ke tempat legendaris, semoga ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia lagi. Omi berkata, sudah lebih dari 50 perjalanan yang sia-sia, dan Gunung Mang Hijau ini, yang terpencil dan tidak berpenghuni, akan memiliki kemungkinan yang relatif tinggi. Beberapa jam kemudian, ketiga anak buah Omi telah tiba di pegunungan Green Mang. Mereka bertiga memasuki Green Reckless Mountain tanpa ragu-ragu.
Begitu mereka memasuki Green Reckless Mountain, Omi merasakan hutan yang sangat primitif. Swoosh, Omi sedang berdiri di atas pohon ketika tiba-tiba, ekor ular piton besar berguling ke arah Omi, mencoba menariknya masuk. Itu tidak mengukur dirinya sendiri. Omi mengayunkan pedangnya dan ular piton itu dipotong menjadi dua oleh Omi. Sayang, gunung mang hijau begitu besar, bagaimana kita akan menemukannya, kata Simran. Aku tidak tahu, bagaimanapun, kami sudah berada di sekitar sini sepanjang hari ini, mencari tanda-tanda aktivitas manusia. Saat Omi dan ketiga temannya berjalan melalui hutan purba, ada beberapa panggilan burung aneh dari waktu ke waktu, dan seluruh hutan terasa agak menakutkan dan menyeramkan, sunyi dan penuh dengan kegelisahan yang meresahkan. Jika seseorang sendirian, seorang pengecut pasti tidak akan berani datang. Omi, segel macam apa ini? Liu Yue memanggil Omi, yang menemukan beberapa jejak kaki yang sangat besar di bawah pohon. Simran berkata, ini seperti jejak kaki manusia, tapi kaki manusia tidak bisa sebesar ini. Omi berkata, entah benar-benar ada orang liar, atau itu jejak kaki binatang, lihat lagi dan lihat apakah ada lagi. 605. Omi terus berjalan ke depan, tidak melewatkan satu pun tempat di bawah kakinya, karena ada jejak kaki yang begitu besar di tempat itu, pasti ada lebih banyak lagi di sekitarnya. Omi sedikit bersemangat di dalam, apakah itu benar-benar biadab? Liu Yue, apakah menurutmu itu jejak kaki Savage? Jejak kaki ini, selain 2 kali lebih besar dari jejak kaki manusia, tidak jauh berbeda dengan jejak kaki manusia. Aku punya firasat bahwa ini mungkin benar-benar jejak kaki biadab, desa tua itu. Laki-laki sepertinya tidak berbohong, memang ada orang liar di sini. Kata Omi, tapi Liu Yue tidak mengatakan apa-apa. Suaner tetap dekat, kata Omi tanpa menoleh. Namun, tidak ada yang mendengar jawaban Simran. Ketika Omi berbalik, dia terkejut, di mana Liu Yue dan Simran di belakangnya. Mereka sudah lama pergi tanpa jejak. Omi tiba-tiba merasa mati rasa. Liu Yue, Suaner, Liu Yue, Suaner. Omi berteriak tetapi seolah-olah Liu Yue dan Suaner belum pernah ke sini sebelumnya. Hanya beberapa detik yang lalu, mereka mengikuti di belakang Omi, bersama-sama mencari jejak kaki di sekitar. Tetapi sekarang, mereka telah menghilang ke udara tipis. Tubuh Omi gemetar, dan dengan kekuatan Omi, dia bahkan tidak menyadari ketika Liu Yue dan Simran telah menghilang dari belakangnya. Omi baru saja merasa bersemangat, tetapi pada saat ini, Omi merasa merinding. Suaner, Omi segera terbang ke atas pohon, di mana pandangan yang lebih tinggi bisa melihat lebih jauh. Namun, Omi tidak melihat Liu Yue dan Simran sedikit pun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara, pergi dari sini. Siapa itu? Teriak Omi. Beri aku pria itu, atau aku tidak akan selesai denganmu. Omi berteriak ke udara. Suara di udara bersenandung. Jika kamu tidak pergi, bahkan kamu akan selesai. Siapa kamu? Mengapa kamu mengambil temanku? Don melihat sekeliling dan berkata, aku menangkap temanmu. Tidak, kamu salah, aku tidak menangkap temanmu. Suara ini tiba-tiba terdengar dari belakang Omi. Omi berbalik tajam dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sana di atas pohon beberapa puluh meter di belakangnya. Siapa kamu? Kemana perginya temanku? Tanya Omi. Teman kecil, saya dengan hormat menyarankan Anda untuk pergi. Baiklah, saya sudah mengatakan ini. Jika Anda belum pergi, jangan menyesal. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu segera terbang ke jarak. Omi mengejarnya. Jangan pergi, cepat beritahu aku kemana perginya temanku. Teman kecil, saya pikir Anda memiliki bakat yang bagus, jangan sia-siakan hidup Anda di sini. Mengapa kamu tidak berani memberitahu saya kemana teman-teman saya pergi? Saya tidak akan pergi dari sini sampai saya menemukan mereka. Pria tua itu mendengus, kamu akan mati bahkan jika kamu tinggal, hanya pria yang baik, aku akan menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi dengan keterampilanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bergegas ke depan Omi dan mencoba membawanya pergi. Namun, bagaimana bisa Omi pergi sendiri? Lepaskan aku. Omi langsung memberontak, lelaki tua itu ada di sekitar mendiang bawaan. Orang tua itu meraih Omi dan dengan cepat terbang. Omi sempat cemas, namun lelaki tua itu tidak melepaskannya. Omi langsung gerah menerapkan teknik Sucking Power. Wow, kekuatan lelaki tua itu tersedot oleh Omi. Pria tua itu terkejut, dan tiba-tiba, buang Omi. Setelah Omi menyingkirkan lelaki tua itu, dia berkata, saya tersinggung, senior, saya tidak bisa pergi bersamamu, saya harus menyelamatkan teman-teman saya. Orang tua itu mendengus dengan kamu menyelamatkan mereka. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu, jadi kamu akan mati sia-sia jika kamu pergi, jadi mengapa begitu keras kepala? Bahkan jika aku mati, itu tetap urusanku. Nak, bakatmu bagus, aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu mati. Membawamu kembali dan memberimu persahabatan dengan gadisku itu lebih baik daripada kamu mati. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu terbang di depan Omi lagi dan menaklukkannya dalam sekejap mata. Pakar bawaan bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Omi. Bang, Omi masih mencoba melakukan teknik kekuatan mengisap ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di otaknya, dan pada saat berikutnya, Omi kehilangan kesadaran. Orang tua itu telah membuat Omi pingsan. Tidak mungkin bagi Omi, seorang Hautian pertengahan, untuk melawan. Orang tua itu diam-diam berkata, bocah ini, tidak terlalu tua, wilayahnya telah mencapai Hautian. Dia adalah bakat yang dapat dibangun, dan teknik yang baru saja dia lakukan dapat menyerap kekuatan orang lain. Bocah ini bukan asal yang sederhana, akan sangat disayangkan. Jika dia mati seperti ini.
Hei, akan lebih baik untuk menangkapnya kembali dan membiarkan dia berpasangan dengan gadisku itu, dan menyelamatkan gadisku itu, yang selalu berteriak untuk pergi ke kota besar untuk mencari seorang pria. Sekarang setelah saya menangkap kembali seorang pria untuknya, dia akan selalu cukup baik untuk tinggal dan mengikuti saya untuk berlatih seni bela diri, kan? Orang tua itu meraih Omi dan terbang ke sebuah gunung besar di tepi pegunungan Mang Hijau. Jauh di dalam gunung besar ini ada gubuk jerami. Sekarang gubuk jerami ini sedang memasak. Seorang wanita sedang mencuci sayuran di sisi kolam selanjutnya untuk itu. Wanita itu berpakaian dengan cara yang sangat sederhana atau pedesaan. Lianer, kakek, kamu kembali. Haha, Lianer, lihat hadiah apa yang kakek bawakan untukmu. Kakek, kamu tidak perlu membujukku. Hadiah apapun yang kamu bawa untukku kembali, itu tidak akan mengubah tekadku. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi ke kota besar. Aku akan pergi ke kota besar. Temukan suamiku. Wanita kolot yang sedang mencuci sayuran di kolam berkata tanpa menoleh. Lianer, untuk apa kamu menginginkan seorang suami? Bukankah bagus untuk berlatih seni bela diri dengan kakek di gunung besar ini tanpa ada yang mengganggumu? Tidak kakek, aku ingin seorang suami. Hahaha, Lianer, lihat ke belakang. Yang bernama Lianer berbalik dan melihat kakeknya memegang seorang pria di tangannya. Wah, men. Lianer berdiri dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Hahaha, Lianer, bagaimana dengan hadiah dari kakek ini untukmu, Lianer? Itu pria yang baik, bukan? Memem, sangat tampan. Lianer mengangguk tanpa henti dalam kegembiraan. Lianer, jika kamu masih ingin pergi ke kota besar, hadiah ini tidak akan diberikan kepadamu. Kakek, Lianer tidak akan kemana-mana, Lianer tidak akan pergi kemana-mana, Lianer akan tinggal bersamamu di gunung besar selama sisa hidupnya. Hahaha, kakek, beri aku pria itu dengan cepat. Lianer tampak cemas. Kamu gadis, ini dia. Orang tua itu mendorong Omi ke dalam pelukan Lianer itu. Lianer membantu Omi berjalan menuju gubuk jerami. Hei, Lianer, apa yang kamu lakukan? Piringnya belum dicuci, apa yang akan kamu makan malam ini? Kakek, Lianer tidak akan memasak malam ini. Kamu gadis kegembiraan seperti apa melihat seorang pria, kamu bahkan tidak perlu makan nasi. Saat itu, Omi tiba-tiba terbangun. Omi segera melihat sekeliling. Dia melihat bahwa dia sedang digendong oleh seorang wanita yang sedikit gemuk, yang kebetulan memasuki atap jerami. Omi tiba-tiba melakukan backhand dan memutar lengan wanita yang sedikit gemuk itu. 606. Pria apa? Oh, sakit, sakit sekali. Wanita itu sibuk menangis kesakitan. Orang tua itu datang. Teman kecil, lepaskan cucuku. Omi melepaskan wanita gemuk itu dan bertanya, Senior, di mana ini? Tetapi lelaki tua itu terkejut dan berkata, kamu dipukul oleh lagu pengantar tidur saya dan bangun begitu cepat, bagaimana mungkin, dan kamu bahkan tidak terlihat seperti terpengaruh sama sekali. Lulabi. Alis Omi melonjak. Omi juga tahu keterampilan yang sangat mendalam di kehidupan sebelumnya, yang disebut hukum agung hipnotis. The Great Law of Hypnosis bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Pertama harus ditentukan. Kedua, mental harus kuat. Ketiga, bakat harus kuat. Dan keempat, pengendalian diri harus kuat. Baik, jika tidak, seseorang tidak hanya tidak dapat menghipnotis orang lain, tetapi dia juga akan dihipnotis. Prinsip hukum agung hipnosis adalah bahwa untuk menghipnotis orang lain, Anda harus mampu menghipnotis diri sendiri. Terus terang, hukum agung hipnotis adalah produk dari pesona dunia ini yang dikombinasikan dengan serangan suara. Senior, saya ingin kembali ke Gunung Mang Hijau. Saya ingin mencari teman saya. Kata Omi. Lelaki tua itu tertawa. Teman kecil, aku sengaja membawamu kembali karena aku tidak ingin kamu mati. Tetapi kamu berubah menjadi singgung. Apa yang bisa saya katakan tentang kamu? Awalnya, saya tidak ingin menjadi begitu baik. Dan melihat bahwa Anda berbakat, saya berpikir untuk membawa Anda kembali dan kemudian memberikan lagu pengantar tidur pada Anda untuk menghipnotis Anda menjadi suami cucu saya, sehingga Anda pertama kali bisa menggabungkan. Dan setelah semua anak masa depan Anda lahir, Anda menang. Takut apa-apa. Tapi siapa yang tahu bahwa Anda bangun begitu cepat dan, apalagi, tidak terpengaruh oleh lagu pengantar tidur saya sedikit pun. Teman kecil, kekuatan jiwa dan semangat Anda benar-benar mengejutkan saya. Senior, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Hati Omi sedikit marah. Jika ketekunan mental dan kelemahan mental Omi, maka itu pasti telah dihipnotis, dan kemudian dengan cucunya aku takut bahwa semua yang asli anak-anak lahir. Pada saat itu, ketika Omi sadar, Simran dan Liu Yue telah menghilang di Gunung Green Mang untuk waktu yang tidak diketahui, dan masih ada seorang anak yang memanggil ayahnya. Perasaan ini lebih buruk daripada mati. Jadi Omi sedikit marah. Pria tua itu tertawa canggung. Teman kecil, bukan karena aku tercela, tetapi kamu tetap akan mati. Lebih baik membawanya kembali ke cucuku daripada mati di tangan orang biadab itu. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Aku akan pergi ke Gunung Mang Hijau untuk menyelamatkan temanku. Omi terbang. Orang tua itu berteriak, teman kecil, ini sudah larut, tidak ada gunanya kamu pergi. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini untuk malam ini? Pengetahuanku tentang Green Reckless Mountain jauh lebih baik daripada milikmu. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Apa yang saya tahu, mungkin akan lebih mudah bagi Anda jika Anda benar-benar ingin pergi untuk menyelamatkan teman Anda besok. Omi memikirkannya, masuk akal, dia sekarang benar-benar tidak bisa bergerak ke Green Mang Mountain. Terburu-buru masuk, dia bahkan tidak bisa menyentuh pintu. Bagaimana dia bisa berbicara tentang menyelamatkan orang? Tapi temanku, aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi padanya malam ini. Kata Omi. Orang tua itu berkata, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada temanmu setidaknya selama 3 hari.
bagaimana kamu tahu? Kamu sepertinya tahu sesuatu. Omi sibuk bertanya. Nada afirmatif lelaki tua ini menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu yang tidak diketahui Omi. Hahaha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan tidak memberitahu Omi. Senior, tolong beritahu saya. Omi memohon. Orang tua itu berkata, teman kecil, tinggallah untuk malam ini. Kamu tinggal dan aku akan memberitahumu sendiri. Dan setelah aku memberitahumu, jika kamu masih bersikeras untuk pergi ke temanmu, itu akan menjadi ciptaanmu sendiri. Omi menggigit giginya dan bertanya, Senior, apakah kamu yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan temanku malam ini? Tentu saja, dalam 3 hari, mereka pasti tidak akan mati. Setelah 3 hari, ya, saya tidak tahu. Nah, apakah Anda ingin tinggal atau tidak, itu terserah Anda. Oke, aku akan tinggal. Omi mengangguk. Hanya saja Omi sangat khawatir dengan Swaner di dalam, begitu juga dengan Liu Yue. Keduanya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Omi sama sekali tidak memahaminya, dan merasa bahwa Mang Hijau Gunung, ternyata tidak sesederhana permukaannya. Mungkinkah tempat yang Guru Liu Yue katakan, di mana orang-orang liar berkeliaran, benar-benar di pegunungan Mang Hijau? Gadis kecil gemuk bernama Lianer dengan sedih berkata, Kakek, bagaimana sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memberiku hadiah seorang pria? Orang tua itu berkata tanpa daya, Lianer, sepertinya kamu tidak bisa mendapatkannya dalam hidupmu. Lagu pengantar tidur kakek, aneh bahwa kamu tidak bisa menghipnotisnya sama sekali. Jika tidak, dia akan menjadi milikmu malam ini. Kakek, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Wanita gemuk itu memohon pada lelaki tua itu. Baiklah, Lianer, orang tidak terhipnotis olehku, tidak ada yang bisa kakek lakukan. Kamu, lebih baik bertahan sedikit lebih lama, kakek akan memberimu seorang pria. Kakek, Lianer hanya mencintainya, Lianer menginginkannya malam ini. Wanita gemuk itu berkata dengan memohon. Orang tua itu berada dalam posisi yang sulit. Omi memandangi wanita yang sedikit gemuk, panjang sedikit gemuk tetapi wajahnya masih cukup halus. Omi sangat sulit dipercaya. Bagaimana bisa ada wanita seperti itu di gunung ini? Berteriak-teriak untuk seorang pria. Benar-benar tidak pernah melihat seorang pria. Terlalu tak tahu malu. Sangat menginginkan pria. Dengan santai pergi ke kota, diharapkan sejumlah besar pria akan menginginkan barnya. Wajah wanita ini masih cukup halus, jika sedikit kurus itu harus cukup tampan. Orang tua itu berkata kepada cucunya, baiklah, baiklah, dia akan tinggal di sini malam ini. Aku akan mencoba membantumu memperjuangkannya, jadi masaklah. Ya, kakek. Mata lelaki tua itu memandang ke arah Omi dan tersenyum. Teman kecil, ayo, kita pergi ke sana untuk minum teh dan mengobrol. Omi dan lelaki tua itu datang ke pavilion terdekat. Mata Omi menatap pasangan itu dengan aneh. Begitu Omi dan lelaki tua itu duduk di pavilion, terdengar suara ayam dan bebek berkicau dari sana. Ketika Omi melihat wanita itu memegang ayam jantan besar di satu tangan dan bebek tua di tangan lainnya. Hei, Lianer, untuk apa kamu mengambil ayam dan bebek? Orang tua itu sibuk berteriak. Kakek, aku ingin membunuh ayam dan bebek kamu harus membantuku bertarung bahkan untuk 1 malam. Orang tua itu menyeka keringat dinginnya dan berkata, Lianer, terakhir kali kakek sakit dan memohon padamu untuk membunuh ayam itu. Kamu bahkan tidak akan melakukannya. Hari ini, kamu bahkan membunuh ayam dan bebek lagi. Ya ampun, kakek. Wanita itu tampak kesal dan malu untuk sementara waktu. Orang tua itu terdiam dan menatap Omi, malu dan hanya tersenyum. Teman kecil, ayo, ayo, minum teh. Oh terima kasih. Mata Omi terlihat aneh. Omi tidak bisa menahan diri dan berkata, Senior, dapatkah Anda memberitahu saya tentang Gunung King Mang Misteri apa yang ada di sana? Apakah teman saya dan yang lainnya benar-benar tidak dalam bahaya untuk saat ini? Anda dengan cepat memberitahu saya. Teman kecil, apa yang terburu-buru? Tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan sekarang. Senior, tolong katakan. Itu, yang kamu lihat juga, cucuku membunuh ayam dan bebek, tujuannya untuk menghiburmu, kan? Hehe, orang tua itu malu untuk membuka mulutnya. 607. Senior, apa yang ingin kamu katakan? Omi merasa tidak ada yang baik. Teman kecil, seperti yang Anda lihat, cucu perempuan saya berteriak-teriak untuk pergi ke kota besar. Tetapi saya tidak ingin dia pergi ke kota besar. Kota besar itu penuh dengan naga dan ular, ada banyak hal. Cucu perempuan saya sangat sederhana, masuk kantong pewarna besar itu, dan cucu perempuan saya tidak akan berubah menjadi apapun. Omi hina dalam hati, masih sederhana. Nima, aku belum pernah melihat wanita yang ingin memikirkan pria seperti ini. Lelaki tua ini masih berani mengatakan cucunya sederhana. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jadi, teman kecil, demi cucuku yang sangat menginginkan seorang pria, kamu akan memenuhinya. Tinggalkan dia seorang putra setengah atau sesuatu sehingga, dengan seorang anak di sini, dia tidak akan berpikir untuk pergi ke sana. Kota besar sepanjang hari, pria tua itu berkata sambil tersenyum. Omi berkata, maaf senior, saya sudah punya pacar. Jujur saja, salah satu dari 2 orang yang menghilang di Gunung Mang Hijau kali ini adalah pacar saya. Ini, hehehe, kalau begitu cucuku tidak membunuh ayam dan bebek dengan sia-sia. Orang tua itu berteriak, Lianer, cepat, jangan bunuh ayam dan bebek. Kakek, bunuh mereka. Suara wanita itu datang dari kolam di kejauhan. Pria tua itu tiba-tiba tertekan, gerakan cucunya yang gesit seperti dia akan menikah malam ini. Senior, sebaiknya kau ceritakan tentang Gunung Mang Hijau. Apakah benar ada banyak biadab di Gunung Mang Hijau? Apakah ada amukan biadab di sana Tanya Omi. Omi tidak mau masuk ke rumah cucunya. Bisnis dengan dia, Omi sekarang khawatir tentang Simran dan Liu Yue.
Orang tua itu berkata, tidak apa-apa, Anda ingin tahu, maka saya akan memberitahu Anda. Ya, Gunung Mang Hijau merajalela dengan orang-orang liar, sangat banyak orang liar. Jadi untuk berbicara, seluruh Gunung Mang Hijau adalah wilayahnya. Dari orang-orang liar. Ah, lalu mengapa ketika saya memasuki pegunungan Green Mammoth, saya tidak melihat apa-apa selain jejak kaki yang besar, tetapi tidak ada satupun makhluk buas. Kata Don Omi. Jika Anda bisa melihatnya, maka tidak baik teman Anda dibawa pergi. Orang-orang liar di Green Reckless Mountain. Mereka tinggal di bawah tanah. Seluruh Green Reckless Mountain ada di bawah tanah. Ada banyak lorong. Lorong-lorong itu saling bersilangan. Dan orang-orang liar tinggal di lorong bawah tanah. Kedua temanmu pasti sedang berjalan di gunung ketika tiba-tiba sebuah lorong bawah tanah muncul dengan orang-orang liar dan mereka langsung ditarik ke lorong bawah tanah. Ah, lalu kenapa aku tidak menyadarinya sedikit pun? Orang tua itu berkata, perhatianmu tidak pada mereka, dan orang-orang biadab itu hidup di bawah tanah dan sangat pandai menyembunyikan aroma mereka, bahkan jika mereka berada di tanah di bawah kakimu, kamu tidak dapat merasakan kehadiran mereka, mereka seperti hantu yang tiba-tiba akan muncul di samping Anda dan Anda tidak menyadarinya. Ini semua yang saya ketahui tentang orang liar Gunung Mang Hijau, tapi selain itu, saya tidak yakin lebih banyak lagi. Omi ingat bahwa lelaki tua itu baru saja mengatakan bahwa temannya akan baik-baik saja dalam 3 hari, dan dia sibuk bertanya, Senior, mengapa Anda mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja dalam 3 hari? Oh, ini, sejauh yang saya tahu, suku biadab dari pegunungan Mang Hijau sedang mengadakan pengorbanan surgawi akhir-akhir ini, dan kemungkinan besar penangkapan mereka terhadap teman Anda ada hubungannya dengan pengorbanan surgawi. Setiap tahun ketika orang-orang biadab itu berkorban ke surga, mereka harus menangkap banyak-banyak binatang, dan beberapa manusia, untuk pengorbanan yang hidup. Apakah Anda tahu apa itu pengorbanan hidup? Ini adalah pembunuhan hidup selama pengorbanan, dengan darah mengalir di seluruh altar. Temanmu seharusnya baik-baik saja selama 3 hari, dan kemungkinan dikorbankan hidup-hidup setelah 3 hari sangat tinggi. Sial, orang biadab ini terlalu tangguh. Orang tua itu bertanya, siapa namamu? Omi. Omi, apa tujuanmu datang ke Gunung Mang Hijau? Jika tidak ada tujuan khusus, maka rata-rata orang tidak akan datang ke Gunung Mang Hijau. Omi kaget, apa maksudnya orang tua ini tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini padanya, apakah orang tua ini juga mengetahui sesuatu? Senior, saya tidak mengerti. Baiklah, jangan berpura-pura, Omi, apakah kedatanganmu ke Gunung Green Mang terkait dengan Tisuksin? Ah, Senpai, kamu. Oh, kau ingin bertanya bagaimana aku tahu? Omong kosong, aku sudah menunggu di sini selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang penggunaan hati pohon besi oleh suku buas Gunung Mang Hijau? Namun, Omi, itu bukan yang lama. Pria itu memukulmu, kamu seharusnya tidak memikirkannya. Mengapa? Hati pohon besi adalah totem suku Savage. Mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendapatkannya. Belum lagi Anda, seorang Hautian pertengahan. Bahkan saya hanya delusi. Saya telah berada di sini selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu, saya juga datang ke sini untuk hati pohon besi. Saat itu, saya juga sangat tidak senang. Saya ditangkap oleh suku Savage, sama seperti teman-teman Anda yang hilang. Saya hanya di periode awal Hautian. Untungnya, tidak tepat waktu untuk suku Savage selama festival surgawi, apalagi saya pandai lagu pengantar tidur. Jadi ketika saya ditangkap, saya tiba-tiba melakukan lagu pengantar tidur pada Savage yang menangkap saya, itu sebabnya saya melarikan diri. Setelah itu, saya menetap di dekat Pertapa Hijau Mountain dan menjelajahi Green Recluse Mountain ketika saya memiliki kesempatan. Dan perlahan, saya menemukan bahwa lagu pengantar tidur saya sangat efektif melawan serangan buas. Ini mungkin karena para biadab tinggal di bawah tanah sepanjang tahun dan kekuatan mental mereka relatif buruk. Karena itu, saya sering memasuki terowongan di dalam bawah tanah Gunung Mang Hijau dan menggunakan lagu pengantar tidur saya jika saya bertemu dengan seorang biadab. Sayangnya, meskipun sudah 20 tahun, saya masih tidak tahu banyak tentang dunia bawah tanah dari Green Reckless Mountain. Ini adalah beberapa gambar yang saya buat dari lorong-lorong dari Green Mang Mountains Underground. Ini adalah beberapa gambar yang saya buat dari lorong-lorong bawah tanah pegunungan Green Mang. Ini adalah beberapa gambar yang saya buat dari lorong-lorong bawah tanah pegunungan Green Mang. Orang tua itu mengeluarkan sebuah gambar kuning lilin, yang penuh sesak. Sial, begitu banyak lorong di bawah Green Reckless Mountains. Puluhan ribu. Omi terpesona melihat puluhan ribu lorong bersilangan di bawah tanah. Ada sekitar 30.000 lorong bawah tanah, dan mereka tidak sejajar, tetapi naik dan turun. Beberapa lorong berada di permukaan tanah, beberapa di bawah tanah ratusan meter, dan beberapa lorong vertikal. Seluruh bawah tanah Gunung King Mang adalah dunia buas yang sangat besar. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di dunia buas ini. Saya hampir tidak dapat melarikan diri beberapa kali di tahap bawaan akhir. Saya pikir dunia buas ini setidaknya memiliki keberadaan kesuksesan besar bawaan. Ah, tubuh Omi gemetar adanya kesempurnaan besar bawaan, maka Omi benar-benar mencari kematian kali ini ketika dia dengan tergesa-gesa datang ke Gunung Mang Hijau. Orang tua itu berkata, yang paling penting adalah dunia biadab ini sangat rumit, medan di dalamnya saling silang, puluhan ribu lorong naik turun, sangat rumit, sangat sulit untuk mengenai hati pohon besi totem biadab itu. Jika sulit, lalu mengapa kamu masih di sini selama bertahun-tahun? Saya belum benar-benar berada di sini selama bertahun-tahun untuk jantung pohon besi itu. Hanya saja saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Apa yang akan saya lakukan di dunia? Lebih baik berada dalam damai dan tenang. Di sini, Don tidak mengatakan apa-apa. Mungkin. 608.
Nak, apakah kamu masih akan pergi ke Gunung Mang Hijau lagi sekarang? Orang tua itu bertanya. Tentu saja, itu penting. Nak, kamu masih ingin pergi setelah semua ini? Aku pikir kamu sebaiknya pasrah pada nasibmu. Suku buas itu tidak kurang dari keluarga besar. Kamu hanya akan menemukan kematian jika kamu pergi. Selain itu, suku Savage sangat rumit. Kamu tidak akan dapat menemukan teman-temanmu itu jika kamu pergi. Omi berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku harus pergi untuk menyelamatkan teman-temanku, bahkan jika itu berarti kematian. Kamu laki-laki, ayo kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Tanya Omi. Bantu aku meninggalkan hati cucuku. Aku akan mengajarimu lagu pengantar tidur. Kamu belajar lagu pengantar tidur. Kamu tidak akan takut jika bertemu dengan orang biadab. Tentu saja, layak menjadi biadab tingkat rendah, orang biadab juga memiliki keterampilan seni bela diri. Jika saya bertemu dengan Savage yang kuat, bahkan saya akan mati. Tetapi suku Savage yang kuat pada akhirnya adalah minoritas, seperti keluarga besar. Tidak banyak ahli yang dapat mencapai bawaan. Hal yang sama berlaku untuk suku Savage. Diperkirakan seluruh suku biadab tidak lebih dari 20 biadab yang telah mencapai alam bawaan. Puluhan ribu sisanya semuanya di bawah bawaan. Jika Anda mempelajari lagu pengantar tidur saya, Anda hanya perlu berlatih ke tingkat ketiga dari lagu pengantar tidur, dan Anda akan dapat menghipnotis orang-orang liar di bawah bawaan. Itu bagus kan? Orang tua itu berkata, sebenarnya, lelaki tua itu mengabaikannya karena dia tahu bahwa lagu pengantar tidurnya sangat sulit untuk dipelajari. Dia telah mempelajari lagu pengantar tidur ini dari tablet batu kuno ketika dia mendapatkannya saat itu, dan dia baru mempelajari lapisan keempat sejauh ini. Dia telah mempelajarinya selama 30 tahun. Jika Omi ingin mempelajari lapisan ketiga, saya khawatir itu akan sulit tanpa 20 tahun. Setelah 20 tahun, ranah seni bela diri Omi sudah menjadi bawaan, jadi masih ada peluang burung untuk mempelajari ini yang hanya bisa berurusan dengan orang-orang biadab di bawah zaman akhir. Saya khawatir itu akan sulit tanpa 20 tahun. Setelah 20 tahun, ranah seni bela diri Omi sudah menjadi bawaan, jadi masih ada peluang burung untuk mempelajari ini yang hanya bisa menangani orang-orang biadab di zaman akhir. Saya khawatir itu akan sulit tanpa 20 tahun. Setelah 20 tahun, ranah seni bela diri Omi sudah menjadi bawaan, jadi masih ada peluang burung untuk mempelajari ini yang hanya bisa menangani orang-orang biadab di zaman akhir. Omi, permintaanku sederhana, biarkan cucuku hamil satu. Kata lelaki tua itu. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, senior. Kamu bahkan tidak ingin aku mengajarimu lagu pengantar tidur. Omi berkata, jangan, ada banyak teknik bela diri yang saya tahu sekarang. Terlalu banyak untuk saya pelajari. Satu orang pada akhirnya mampu menjadi efektif. Ada semua jenis seni bela diri di dunia. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? Cukup. Selain itu, tidak peduli apa jenis seni bela diri, mereka semua perlu mengkonsumsi kekuatan internal. Tidak peduli berapa banyak teknik seni bela diri yang ada, kekuatan internal hilang, apa gunanya? Oke, kamu bisa. Senior, selamat tinggal. Omi berdiri. Nak, kamu mau kemana? Omi berkata, aku akan pergi ke Gunung Mang Hijau sekarang. Cucu perempuan saya masih membunuh ayam dan bebek, dan Anda sudah pergi. Bagaimana dengan cucu perempuan saya? Anda membiarkan dia bekerja tanpa bayaran. Oh, senior, ayam dan bebekmu, aku benar-benar tidak cukup beruntung untuk pergi, Sucet. Omi memberi isyarat untuk terbang. Tunggu, pria tua itu menghentikan Omi. Apalagi yang harus diperintahkan senior? Omi, kamu belum boleh pergi. Perintah lelaki tua itu, dan kekurangan minyak dan garam Omi membuat lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu memaksaku untuk tinggal, senior? Tanya Omi. Baiklah, aku tidak dalam mood untuk memaksamu untuk tinggal di belakang dan membuang-buang makananku. Sekarang sudah larut, cucuku telah membunuh ayam dan bebek. Kamu harus makan sebelum kamu pergi. Jika kamu mengatakan apa-apa, keluargaku belum. Aku tidak punya orang luar untuk waktu yang lama. Tinggal bersamaku malam ini dan minum. Omi ragu-ragu. Lelaki tua ini setidaknya memberitahu dia begitu banyak informasi, dan tidak memaksakan apapun padanya. Sekarang dia benar-benar mengundang, lalu tinggal untuk makan malam. Terima kasih atas keramahan seniornya, lalu saya akan minum-minum dengan senior. Jujur saja, saya juga peminum yang baik, tapi sudah lama saya tidak minum. Kata Omi, kenapa kamu sudah lama tidak minum? Oh, ada 1000 cangkir anggur dengan orang kepercayaan. Mungkin, tidak ada orang kepercayaan, dan tentu saja, tidak ada anggur yang baik. Omi tidak bisa tidak memikirkan kembali kehidupan sebelumnya, adegan minum dengan bebas. Dengan saudara-saudaranya, tidak ada yang membawa toples anggur, yang hangat tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Namun, setelah datang ke dunia ini, Omi tidak pernah minum seperti ini lagi. Sebelumnya dia tidak minum karena dia takut mengaduk-aduk hal-hal menyedihkan. Di belakang akhirnya keluar dari bayang-bayang kehidupan sebelumnya, tetapi dia sibuk meningkatkan kekuatannya, dan terlebih lagi tidak dapat menemukan teman minum. Hahaha, teman kecil, Patua juga peminum yang baik. Sepertinya kita tidak akan mabuk malam ini. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun malam ini. Mari kita minum malam yang baik. Senior, aku ada urusan. Aku tidak bisa minum terlalu banyak. Omi masih harus pergi ke Gunung Mang Hijau. Bagaimana dia bisa minum bersamanya sepanjang malam? Kalian, apa yang akan kalian temukan di tengah malam? Tidak, mari kita minum malam ini. Jika kalian minum dengan saya, maka besok saya akan memberikan peta jalan bawah tanah Gunung Mang Hijau. Senior mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja itu kebenarannya. Bagus. Omi mengangguk, minum anggur bersamanya sepanjang malam dengan imbalan peta akan sepadan. Di mana anggurnya? Tanya Omi.
Hahaha, jangan khawatir, anggur itu pasti anggur tua yang enak. Aku tidak repot-repot meminumnya sebelumnya, tapi aku akan membawanya keluar malam ini untuk berbagi denganmu. Mengatakan itu, lelaki tua itu membawa 2 gelas besar. Guci anggur dari tanah di belakang rumah. Membuka segel anggur, aroma anggur tiba-tiba meluap. Alis Omi bergerak dan berkata dengan lantang, anggur yang enak, saya khawatir itu disembunyikan di bawah tanah setidaknya selama 10 tahun. Hehehe, teman kecil, kamu benar-benar pria anggur, lumayan, sudah disembunyikan selama 11 tahun penuh. Tok-tok, Omi meneguk ludahnya, mencium aroma anggur, lalu melihat gubuk jerami dan rumah bata di sekelilingnya, ditempatkan di pegunungan, kurang dari kebisingan kota besar. Omi sepertinya telah kembali ke perasaan dari kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua itu sudah menuangkan 2 mangkuk besar anggur. Teman kecil, bersorak dulu. Omi juga meraih mangkuk dan meneguknya. Wow, setelah Omi menghabiskan tegukannya, dia merasa segar kembali, dan tenggorokannya dirangsang oleh alkohol, menyebabkan tubuh Omi mengingat kembali ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Minumlah. Lelaki tua itu menuangkan segelas penuh untuk Omi. Mereka berdua minum 7 atau 8 mangkuk berturut-turut bahkan sebelum pesta dimulai. Anggur yang enak. Orang tua itu juga berkata dengan gembira, sudah lama sekali orang tua itu minum dengan bebas, hahaha, sakit. Segera, cucu lelaki tua itu membawa makanan ke meja, ayam dan bebek alami murni, ditambah dengan keterampilan memasaknya yang sempurna, itu benar-benar enak di bumi. Dan untuk sesaat Omi minum dengan gembira, sepertinya melupakan hal-hal penting. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru untuk situs web Anda sendiri, dan Anda akan menemukan bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk memulai. Bagaimana Anda bisa minum tanpa anggur untuk membantu bersenang-senang? Minum sampai sedikit pusing. Omi dan lelaki tua itu masing-masing memegang toples kecil, tersandung tarian pedang. Saat mereka menari dengan pedang mereka, mereka memotong keterampilan pedang satu sama lain sambil terus minum dengan bebas bersenang-senang. 609. Orang tua itu sangat terkesan ketika melihat sword skill Omi yang sangat tinggi, yaitu pemahaman sword intent Omi yang sangat tinggi. Cucu lelaki tua itu ingin memberitahu kakeknya untuk memperjuangkan cintanya untuk meninggalkan lelaki yang begitu baik, tetapi, melihat bahwa mereka telah melupakan semua yang mereka minum, dia tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Malam ini, Omi sendiri bahkan tidak tahu seberapa banyak dia minum, dan dia tidak tahu kapan dia jatuh. Ketika Omi bangun, hari sudah subuh. Omi membuka matanya dan melihat dirinya berbaring di kursi sebuah ruangan, dan dilihat dari dekorasi ruangan ini, sepertinya ditempati oleh gadis-gadis. Sial, Omi merangkak naik, kamar ini tidak mungkin milik cucu lelaki tua itu, kan? Bagaimana dengan tadi malam? Omi tidak bisa mengingat apapun dan tiba-tiba merasakan keringat dingin. Dia tidak ingin memiliki hubungan yang kacau dengan cucu lelaki tua itu. Pada saat itu, wanita yang bangun di luar untuk memasak di atas api masuk. Kamu baik-baik saja. Omi menatapnya, hanya untuk melihat wajahnya memerah seolah-olah dia sedikit malu. Hei, kenapa aku tidur di sini? Ini kamar tamu. Tanya Don Omi. Tidak, ini kamarku. Jadi, di mana kamu tidur tadi malam? Wanita itu berkata, ini juga ini. Apa? Omi terkejut. Bagaimana dengan kita? Wanita itu mengangguk dengan wajah memerah sebelum sang Don bisa menyelesaikannya. Ah, Don Omi menamparkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa, tidak. Ulurkan tanganmu, kata Omi. Wanita itu menatap Omi dengan bingung dan memberikan tangannya kepada Omi. Omi mengambil denyut nadinya dan santai. Wanita itu masih gadis bunga kuning. Sepertinya Omi tidak punya apa-apa dengannya tadi malam. Kau laki-laki saya sekarang, Anda bertanggung jawab, kata wanita itu. Omi berkata, kamu masih putri wanita berbunga kuning. Baiklah, aku harus bangun. Aku akan pergi ke Gunung Mang Hijau. Kan, di mana kakekmu? Apakah kamu tidak benar-benar ingin tinggal? Aku sangat menyukaimu. Aku akan melayanimu dengan luar biasa setiap hari. Wanita itu memohon, melihat bahwa Omi pergi, sedikit cemas. Oh, jangan menggoda, aku pergi. Di mana kakekmu sekarang? Kakekku masih tidur. Dia tidak bisa bangun sampai siang, atau bahkan di malam hari. Kamu harus tinggal. Jika kamu tinggal, aku akan mengajarimu lagu pengantar tidur kakekku. Kata wanita itu. Omi berkata, ayolah, kamu sangat buruk dalam seni bela diri itu. Kamu mungkin bahkan tidak tahu lagu pengantar tidur sendiri. Berbicara tentang mengajar orang lain. Aku hanya bisa menunjukkan prasasti itu. Kata wanita itu sibuk. Tablet batu. Monolit apa? Ini tablet batu dengan lagu pengantar tidur terukir di atasnya. Itu di bawah tempat tidurku. Ketika Omi membungkuk, dia benar-benar melihat tablet batu di bawah tempat tidur. Mengapa lagu pengantar tidur kakekmu terukir di loh batu? Ini adalah tablet batu yang sangat tua yang diperoleh kakek saya. Lagu pengantar tidur direkam di atasnya. Omi ragu-ragu dalam hatinya. Lagu pengantar tidur ini jelas merupakan teknik yang kuat juga. Itu tepat di depannya sekarang. Haruskah dia belajar? Wanita itu melihat Omi ragu-ragu dan mengira ada drama. Jadi dia berkata, kamu luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku akan memasak makan malam dulu. Kamu bisa menjawabku setelah makan malam. Mengatakan itu, wanita itu berjalan keluar dari ruangan. Omi sat. Di kepala tempat tidur, wanita itu jelas terlalu polos. Tidakkah dia pernah berpikir bahwa tablet akan mengintip di bawah tempat tidur Omi? Kenapa saya tidak mengeluarkan tablet dan membacanya? Hati Omi, dengan ingatan Omi, melihat dan mengingatnya dengan santai, lalu kembali dan berlatih perlahan. Seni tidak akan berlebihan, mungkin akan sangat berguna di masa depan, dan itu juga akan meningkatkan beberapa kekuatan bertarung. Tidak, bagaimana aku bisa seperti ini Omi, mengambil keuntungan dari orang tua yang mabuk.
dan pikiran sederhana wanita ini, untuk diam-diam mempelajari lagu pengantar tidur itu. Jika aku melakukan itu, aku berhak atas hati nuraniku. Namun, mempelajari lagu pengantar tidur jelas dapat menyelamatkan Suaner dan Liu Yue dengan lebih baik. Jika saya tidak mempelajarinya, bahkan mungkin saya akan mati di sana. Apa salahnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani saya untuk menyelamatkan wanita yang saya cintai? Tidak, tidak pernah. Omi dengan tegas berjalan keluar dari ruangan. Omi akhirnya menyerah untuk mencuri pandang. Itu ada di depannya, dan dia tidak pergi mencuri untuk belajar. Sepertinya jauh di lubuk hati, Omi masih orang yang lurus dan mulia. Omi menghela nafas dalam-dalam. Omi terbang dan bersiap untuk pergi ke Gunung Mang Hijau. Omi tentu saja tidak bisa sarapan di sini lagi. Mungkin Suaner dan Liu Yue sudah dalam kesulitan, jadi mengapa harus sarapan sama sekali? Omi baru saja terbang beberapa ribu meter ketika seorang lelaki tua berteriak dari belakangnya, "Teman kecil Tang, tolong tunggu sebentar." Senior, kamu sudah bangun. Bukankah kamu seharusnya bangun di siang hari? Hahaha, teman kecil, kamu benar-benar pergi ke Green Reckless Mountain. Omi mengangguk, ya, terbang ke sana tidak diperbolehkan. Hanya saja aku tidak akan menghentikanmu. Ini adalah peta bawah tanah Gunung Green Mang, tapi aku belum selesai menggambarnya, jadi itu hanya sebagian. Terima kasih, senior. Omi mengambil alih begitu saja. Omi hendak terbang menjauh ketika lelaki tua itu berteriak lagi, "Tunggu sebentar. Apalagi yang kamu inginkan, senior?" 1000 cangkir anggur dengan seorang teman. Tadi malam aku jarang begitu bebas, katakan saja, karena itu tidak dimaksudkan, maka mengapa tidak menjadikanmu teman? Ini lagu pengantar tidur, ambillah, bakatmu lebih kuat dari saya. Saya yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke suku liar Gunung Mang Hijau, Anda mungkin juga meluangkan waktu untuk mempelajari lagu pengantar tidur ini. Itu mungkin berguna. Ah, senior, kenapa kamu memberikannya padaku? Omi terkejut. Oh, tidak ada alasan, aku hanya ingin memberikannya. Kalau begitu, terima kasih, senior. Lagu pengantar tidur ini, bakat saya terlalu buruk. Saya butuh 30 tahun untuk berlatih ke tingkat keempat. Saya harap Anda juga tidak akan memakan waktu selama ini. Omi segera membuka rahasia lagu pengantar tidur, salinannya ditutup dari tablet batu. Omi langsung membaca lapisan pertama, lalu mencoba mempraktekkannya selama beberapa menit dan berkata, lapisan pertama sudah selesai. Orang tua itu tertegun di sana. Setelah beberapa menit lagi, Omi tersenyum dan berkata, lapisan kedua berlatih. Apa? Pria tua itu hampir jatuh di udara, ini terlalu berlebihan. Hehe, lapisan ketiga dipraktekkan. Aku akan pergi. Orang tua itu benar-benar tidak bisa tenang dan menatap Omi dengan tidak percaya. Omi masih berlatih lapisan keempat, tetapi yang keempat sedikit lebih keras. Omi mencoba beberapa kali dengan mata tertutup. Setelah sekitar 10 menit, Omi menyeringai dan berkata, lapisan keempat dipraktekkan. Boom. Orang tua itu jatuh dari udara. Dia membutuhkan waktu 30 tahun untuk berlatih keempat kalinya. Omi benar-benar berlatih hanya dalam waktu kurang dari 20 menit. Bagaimana orang tua itu bisa tenang? Bakat ini adalah untuk menggantung yang lama. Laki-laki dan menyiksanya 1000 kali 1000 kali. Jika ada penyesalan, lelaki tua itu tidak akan pernah memberitahu Omi bahwa butuh 30 tahun untuk melatihnya ke tingkat keempat dari kalimat ini. 610. Senior, ada apa denganmu? Omi melihat lelaki tua itu jatuh dan terbang dengan panik. Pria tua itu beruban, teman kecil Tang, kamu masih bukan manusia. Senior, sepertinya aku tidak menyinggungmu, jadi apa gunanya memarahiku? Lupakan saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang tua itu, aku bersedia tunduk. Omi tersenyum, tahu bahwa yang dia maksud adalah latihan lagu pengantar tidur. Omi telah pandai menghubungkan semua jenis teknik sejak dia masih muda, dan dia tidak pernah melupakan rahasia seni bela diri apapun, dan lagu pengantar tidur ini, Omi merasa tidak sulit untuk berlatih, jadi dia menghabiskan sekitar 20 menit dan mencapai tingkat keempat. Omi bertanya, senior, kamu bilang kamu menghabiskan 30 tahun berlatih ke tingkat keempat saat itu. Apakah ini benar? Orang tua itu terbatuk canggung. Itu, bubur cucuku sudah matang, aku akan pulang untuk bubur, apakah kamu mau 2 mangkuk juga? Orang tua itu segera terbang. Omi tertawa, lelaki tua itu pasti merasa malu, 30 tahun, berkat dia yang berani mengatakannya. Omi melihat rahasia di tangannya, awalnya Omi akan pergi ke Gunung Mang Hijau segera, namun karena orang tua itu memberinya rahasia lagu pengantar tidur, pikir Omi, bagaimana kalau berlatih lagu pengantar tidur lagi dulu? Lebih pasti dengan cara ini. Orang tua itu terbang kembali ke pondok jerami, dan alasan mengapa orang tua itu memberi Omi rahasia lagu pengantar tidur sebenarnya bukan karena dia bersenang-senang minum dengan Omi tadi malam, tetapi karena, baru pagi ini Omi jelas bisa mencuri lagu pengantar tidur dari loh batu itu, tapi Omi bahkan tidak melakukannya. Semua ini jelas bagi lelaki tua itu, yang berada di belakang rumah pada saat itu. Karena itu, lelaki tua itu memutuskan untuk mengajarkan lagu pengantar tidur kepada Omi. Omi tidak tahu bahwa keputusannya di pagi hari telah membuat seorang pria tak terkendali menyukainya, tak terkendali ingin mengajarinya lagu pengantar tidur. Tampaknya seseorang harus tegak dan lurus, dan seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang serakah untuk keuntungan kecil, bahkan jika itu besar. Tetapi dalam kehidupan nyata, ada banyak orang yang tidak mengambil keuntungan kecil, tetapi lebih sedikit yang tidak mengambil keuntungan besar. Omi dengan tegas kembali ke pondok jerami. Orang tua itu sedang duduk di teras dengan semangkuk bubur, memanggil dan mengisap bubur dari mangkuk itu. Omi menganggap lelaki tua ahli bawaan ini cukup lucu, membuatnya tampak seperti lelaki tua pedesaan.
Omi, kenapa kamu tidak pergi ke Gunung Mang Hijau? Tanya lelaki tua itu. Itu, aku ingin melatih lagu pengantar tidur tingkat kelima lagi ah. Kata Omi. Orang tua itu berkata, kamu tidak akan bisa berlatih tingkat kelima dengan mudah. Ya. Sekarang setelah kamu berlatih lapisan keempat, hampir setengah dari orang-orang buas akan terhipnotis olehmu. Cukup bagimu untuk berjalan di beberapa tempat di suku buas, dan jika kamu sedikit lebih berhati-hati, kamu mungkin masih bisa untuk keluar hidup-hidup. Omi bertanya, lalu bagaimana jika saya sudah berlatih tingkat kelima? Jika Anda berlatih tingkat kelima, saya khawatir tidak akan ada saingan di alam Hautian. Ah, tidak mungkin. Omi sangat gembira. Omi sekarang tetapi hanya di tengah-tengah Hautian. Dia mengandalkan hukum kekuatan mengisap, kemudian dengan determinasi roda hantu, kedua pedang digabungkan, menemukan kesempurnaan Hautian yang kuat. Mereka semua harus berjuang untuk tetap hidup. Jika kesempurnaan Hautian, itu bahkan lebih tidak perlu untuk bertarung, apakah dia mati atau tidak semua tergantung pada keberuntungan. Namun, lelaki tua itu mengatakan bahwa jika dia mempelajari lagu pengantar tidur tingkat kelima, tidak akan ada lagi saingan di akhirat. Tidak akan ada lagi lawan di Hautian, yang luar biasa bagi Omi saat ini. Dan jika dia kembali ke Kekaisaran Yan Huang, setiap orang setingkat Hautian dari keluarga Huo tidak akan takut bahkan jika mereka bertemu dengannya. Tapi, kamu tidak akan bisa mempelajarinya, itu terlalu sulit. Kata lelaki tua itu. Omi berkata, saya harus mempelajarinya, jadi saya akan lebih percaya diri ketika saya pergi ke suku Savage lagi. Saya tidak tahu apakah saya telah mempelajari tingkat kelima. Lulabi, apa yang terjadi ketika Anda menemukan level bawaan? Orang tua itu berkata, itu pasti tidak akan berhasil jika Anda berada di level bawaan. Anda tidak akan bisa melewati level muskil bawaan, dan tidak akan ada lagi lawan di ranah Hautian. Ini sudah cukup durhaka untuk seseorang di tengah-tengah Hautian. Tentu saja, hanya jika Anda benar-benar bisa mempraktikkannya. Aku pasti bisa. Omi mengatupkan giginya. Baiklah, makan semangkuk bubur dulu. Kata lelaki tua itu. Jangan minum lagi, aku akan mulai berlatih lagu pengantar tidur tingkat kelima. Kata Omi. Omi segera terbang ke atap pendopo yang dibangun di sebelah gubuk jerami. Omi duduk di sana bersila dan segera mulai berlatih lapisan kelima. Omi hanya memiliki satu keyakinan di benaknya. Itu harus dipraktikkan. Hanya ada satu keyakinan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Ini adalah keyakinan Omi dalam hidup. Orang tua itu melihat Omi dan menghela nafas. Dia juga ingin melihat apakah Omi benar-benar durhaka. Orang tua itu, sebagai seseorang yang telah berlatih, sangat menyadari betapa tinggi teknik lagu hipnosis menuntut kekuatan mental. Dia, seseorang di alam bawaan, mengalami kesulitan memuaskan kekuatan mental tingkat kelima. Belum lagi Omi, seorang Hautian pertengahan. Kakek, Anda telah mengajarinya lagu pengantar tidur. Tanya cucu lelaki tua itu. Ya, kakek, kenapa kamu begitu cemas? Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Dia berjanji untuk tinggal sebelum menyerahkannya padanya. Orang tua itu berkata, baiklah, Lianer, bakat Omi bukanlah prestasi kecil, dan prestasinya di masa depan tidak akan pernah sebanding dengan kakekmu, apalagi milikmu, kamu, lebih baik jika kamu tidak makan kudis. Daging angsa, kakek mengatakan yang sebenarnya, ketika kamu bertemu orang yang tepat suatu hari nanti, kakek akan menangkapmu seorang pria lagi. Omi berlatih dan berlatih di atap. Matahari juga terbit, sekitar 3 jam kemudian. Omi tiba-tiba terpental dari atap. Yai, lapisan kelima, berlatih. Omi. Lelaki tua yang sedang minum teh di pavilion jerami bergidik mendengar kata-kata Omi, sungguh pria yang bakatnya begitu kuat sehingga membuatnya takut. Omi ingin terus berlatih tingkat ke-6, tetapi Omi menemukan bahwa dia telah mencapai batasnya, dan bahkan sebelum dia berlatih, dia mengalami sakit kepala yang parah, yang Omi tahu sama sekali tidak cukup untuk mendukung kekuatan mentalnya. Omi melompat turun dari atap pavilion jerami. Orang tua itu tiba-tiba melihat bahwa kepala Omi penuh dengan rambut putih. Omi juga terkejut ketika dia menemukan bahwa dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Yang mengejutkan, dia telah melampaui semangatnya, dan rambut putih adalah salah satu karakteristik yang paling jelas. Namun, ini bukan masalah sama sekali. Omi adalah seorang penyembuh, mudah untuk menghitamkan rambutnya, tetapi butuh berjam-jam untuk menebus cerukan mental, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh penyembuh tentang gangguan mental. Aspek, Omi memasukkan beberapa jarum ke tubuhnya, dan dalam satu teh kerja, rambut putih Omi menjadi hitam. Orang tua itu berkata, teman kecil Tang, selamat, Anda telah berlatih tingkat kelima dari lagu hipnotis. Anda tidak memiliki siapapun untuk menyaingi Anda di alam Hautian. Hehe, terima kasih senior atas prestasimu. Kata Omi penuh terima kasih. Tidak, ini kesempatanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Kebaikan senior-senior tidak memiliki gigi untuk dilupakan. Hahaha Omi, kamu masih tahu seni penyembuhan? Tanya lelaki tua itu. Omi tidak ingin menyembunyikannya dari lelaki tua itu dan dengan jujur mengaku, ya, sejujurnya, teknik penyembuhanku telah mencapai tingkat kelas 10. Apa? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menjatuhkan teko di tangannya dan menghancurkannya dengan kaget. Lelaki tua itu berpikir bahwa Omi masih sangat muda, bahkan jika dia tahu seni penyembuhan, itu pasti akan berada di level awal, tapi dia tidak menyangka bahwa itu telah mencapai tingkat kelas 10. Bersambung.